Memuja keagungan-Mu demi bahagia di masa depan. Untuk-Mu Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaran-Mu demi rakyatku dan kemanusiaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Rasa syukur tersebut dapat kita wujudkan dengan mencintai bangsa Indonesia. Bukti rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia dapat kita wujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pedoman kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa saja faktor-faktor tersebut? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Topik pembahasan kita kali ini melanjutkan materi sebelumnya, masih dalam pembahasan bab 6, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai agama masing-masing di dalam hati. Teriring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir dan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pertama yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Selain itu, ikrar ini juga memberikan manfaat lain bagi bangsa seperti membina kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman juga bagi seluruh tanah air Indonesia, dan masih banyak manfaat lainnya. Faktor pendorong kedua adalah Pancasila.
Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai yang ada di Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Faktor ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyemangat seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah-tengah perbedaan. Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pertama yang dapat melemahkan dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah kondisi geografis. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, tetapi di balik luasnya wilayah tersebut terdapat kekhawatiran, yaitu munculnya keinginan dari daerah-daerah tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, daerah perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar. Faktor penghambat kedua adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung perbedaan dan toleransi. Jika tidak, perbedaan tersebut akan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor ketiga yang dapat melemahkan dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah munculnya sikap etnosentrisme. Sejatinya, dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada sikap yang perlu dihindari, yaitu sikap etnosentrisme. Seseorang atau kelompok yang menganut etnosentrisme akan menganggap budaya daerahnya adalah budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain jauh lebih rendah. Faktor penghambat keempat adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kecemburuan antar daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber daya dari setiap daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan dan dimanfaatkan untuk rakyat juga. Jika masalah ini dibiarkan saja, maka akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya munculnya gerakan separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan. Faktor terakhir yang dapat melemahkan dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tetapi jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat melemahkan nilai-nilai budaya bangsa, seperti timbulnya gaya hidup westernisasi. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Dalam menjaga bangsa, Pancasila harus dijadikan pegangan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu
dan terhindar dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. Selain itu, jika bangsa Indonesia terjaga, maka pembangunan di segala bidang dapat berjalan lancar juga. Intinya, perbedaan suku, adat, budaya, dan agama harus dijadikan sumber kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh dikasih like-nya. Buat yang nggak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tugas untuk kamu, jelaskan mengapa keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketik pendapatmu di kolom komentar, sertakan nama dan juga kelas.